Public speaking itu sebetulnya kita bicara soal mental, teman-teman. Dan aku menyebutnya formula 3S, yaitu sikap. Di beberapa videoku sebelumnya, aku sempat nge-review produk-produk dari Scarlett, mulai dari body care sampai dengan hair care. Dan selama 2 minggu ini, aku menggunakan rangkaian produk terbaru dari Scarlett, yaitu untuk face care yang sesuai dengan kondisi wajah aku. Di sini aku menggunakan Scarlett untuk acne series. Jadi ada 4 produknya, yaitu mulai dari facial wash, seperti ini ya, bentuknya itu kayak gel. Kemudian aku juga pakai serumnya. Kemudian ada juga 2 krim yang aku pakai, yaitu krim pagi dan juga krim malam. Scarlett Acne Facial Wash. Lucu ya bentuknya. Dan ini acne serumnya nih teman-teman. Ini untuk krim pagi. Dan ini yang krim malam. Expired date-nya masih lama kok, Desember 2023. Kondisi wajahku ini sebetulnya cenderung berminyak dan berjerawat. Kalau untuk jerawat itu nggak yang besar-besar, tapi jerawat kecil-kecil. Dan menurut aku, rangkaian produk dari Scarlett Acne Series ini cukup ampuh untuk mengatasi jerawat yang ada di wajah kita. Cara menggunakannya gampang banget. Kalau pertama, aku akan membersihkan wajahku terlebih dahulu menggunakan Acne Facial Wash. Acne Facial Wash ini teksturnya gel dan ringan banget di wajah. Setelah membersihkan wajah dengan menggunakan facial wash dari Acne Series, selanjutnya aku biasanya langsung mengaplikasikan Acne Serum. Acne Serum dari Scarlett ini ampuh untuk melembabkan dan juga melembutkan wajah aku, termasuk untuk mengurangi peradangan dari jerawat-jerawat yang timbul di wajah. Acne Serum ini juga memiliki manfaat untuk menyamarkan pori-pori dan garis-garis halus yang ada di wajah kita. Tada! Ini adalah krim pagi, ini ya, krim pagi dan krim malam dari Scarlett. Untuk krim pagi dan juga krim malamnya ini teksturnya creamy, tapi nggak lengket di wajah. Untuk penggunaan sehari-hari oke banget loh. Penggunaannya sama seperti kita menggunakan krim-krim pada umumnya, yaitu setelah wajah kita bersih, kemudian kita keringkan, dan kita menggunakan krim pagi atau krim malam. Krim pagi baik digunakan sebelum make up-an, sedangkan krim malam sebelum tidur oke juga untuk hasil di pagi hari. Selama 2 minggu ke belakang ini, aku ikut beberapa event tentang public speaking. Sempat jadi narasumber di salah satu kampus yang ada di Surabaya, kemudian juga ngikutin webinar di LinkedIn untuk membagikan tips seputar public speaking, serta workshop mini yang aku adain untuk teman-teman yang pengen belajar public speaking. Dan selama event-event tersebut itu, banyak banget kendala dan problem yang dihadapi sama teman-teman. Mulai dari grogi, gampang ngeblank, nggak pede, padahal sudah tahap persiapannya tuh maksimal banget. Udah latihan, udah nyiapin semua, tapi giliran tampil, tiba-tiba tuh kayak nggak pede sama sekali gitu loh. Malunya tuh luar biasa. Well, sebetulnya kalau kita bicara tentang public speaking, oke, berarti kan kita bicara di depan orang banyak ya. Public speaking itu sebetulnya kita bicara soal mental, teman-teman. Mau kita paham teori sebanyak apapun, kita ikut kursus, webinar, atau apapun lah. Tapi kalau kita nggak punya mental pada diri kita sendiri, ya hasilnya atau performnya juga akan kurang maksimal. Dan di beberapa video sebelumnya aku juga sempat berbagi sama teman-teman bahwa ketika kita pengen bisa tampil dengan percaya diri, dengan lancar bicaranya, fondasi utama, fondasi awalnya adalah kepercayaan pada diri kita sendiri. Kita mesti yakin, kita tuh mesti percaya dulu sama apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Kalau kita sendiri aja nggak yakin sama kemampuan kita sendiri, terus gimana kita bisa meyakinkan orang lain sama apa yang kita ucapkan? Dan based on my experience selama bertahun-tahun berkecimpung di dunia public speaking, aku menyadari bahwa ada hal basic yang harus dikuasai seseorang sebelum ia tampil di depan orang banyak. Dan aku menyebutnya formula 3S, yaitu sikap, senyum, dan suara. 3 hal ini yang wajib aku kuasai supaya aku itu bisa public speaking dengan percaya diri di depan orang banyak. S yang pertama adalah sikap. Bagaimana sih sikap kita itu bisa terlihat percaya diri ketika kita berhadapan langsung di depan audiens? Tunjukkan sikap yang siap ketika kamu akan tampil. Tegakkan badanmu, kemudian arahkan pandangan kamu ke arah audiens. Jangan nunduk gini, apalagi bungkuk gini ya. Atau mungkin ya agak selengean gini gerakannya. Jangan, tapi usahakan berdiri dengan tegap, posisi siap, kemudian arahkan pandangan kamu ke audiens. Dengan demikian, kita akan terlihat lebih percaya diri. Coba bandingkan ketika teman-teman memiliki sikap seperti ini. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang public speaking.
Boleh angkat tangannya Bapak Ibu di sini yang masih mengalami kendala-kendala dalam public speaking. Coba bandingkan ketika kita di posisi siap. Dengan sikap yang tegap, Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya? Kenapa public speaking itu memberikan banyak manfaat untuk Anda? Nah, ada perbandingannya kan dari kedua sikap tadi? Kemudian S yang kedua adalah senyum. Senyum itu menular, dan senyum itu juga membuat kita lebih rileks dan membuat kita bisa menyatu dengan orang lain. Senyum adalah salah satu bahasa komunikasi yang bisa mendekatkan kita dengan siapapun tanpa harus berbicara. Bayangin aja ketika kita ada di berbagai mood yang mungkin gak enak, terus kita ngelihat ada orang yang senyum dengan tulus ke kita. Rasanya tuh kayak, wow. Akhirnya jadi menular, kita jadi tersenyum balik pada orang tersebut. Nah, senyum itu pun memiliki kekuatan. Ketika kita grogi, nervous, senyum dulu. Sebelum kita mulai berkata-kata, tersenyumlah. Dengan begitu kita akan membangun koneksi dengan audiens kita. Dan itu akan membuat kita jauh lebih nyaman ketika akan berbicara di depan orang banyak. Aku sudah pernah membahas bagaimana sih cara melatih senyum di video yang ini. Nanti teman-teman bisa lihat lagi ya. Dan S yang terakhir adalah suara. Karena kita ini berbicara di depan orang banyak, sehingga suara juga mempengaruhi attention audience kita pada acara tersebut. Coba bayangin kalau suara kita seperti ini. Beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa tampil dengan percaya diri, yaitu dengan memiliki keyakinan pada diri kita sendiri. Bandingkan dengan video yang ini. Sebetulnya kepercayaan diri kita itu bukan dari penilaian orang lain. Tetapi seberapa besar sih kita itu trust dengan diri kita sendiri. Di video yang pertama terdengar jelas suaranya itu kurang bertenaga, kurang powerful. Sehingga yang ngedengerin juga bakal lama-lama ngantuk. Sedangkan di video yang kedua, suara lebih powerful dan bisa terlihat ada energi positif di dalamnya. So, kalau kalian ingin bisa public speaking with confidence, dengan percaya diri, dengan nyaman, dan tetap menjadi diri kalian sendiri, jangan lupakan 3 hal tadi, 3S. Dimulai dari sikap, senyum, dan suara kamu. Dan cara melatihnya gampang kok. Di rumah sebelum tampil, sering-sering aja latihan. Di depan kaca, latihan dari sikap badan, kemudian latihan tersenyum dan melatih olah vokal sehingga suara kamu lebih powerful, artikulasi lebih jelas, ada intonasinya, dan pastinya bisa terdeliver dengan baik pada audiens kamu. Ingat, komunikasi itu 2 arah, bukan 1 arah. Kalau hanya kita yang berbicara terus, akhirnya audiens tidak akan mendapatkan informasi dengan maksimal dari apa yang kita sampaikan. Dan supaya bisa berbicara di depan orang banyak dengan lebih confidence, teman-teman harus punya keyakinan yang kuat bahwa kamu bisa. Kamu mampu. Harus percaya dan yakin sama diri kamu sendiri. Barulah kita bisa meyakinkan orang pada apa yang kita katakan, apa yang kita tunjukkan, dan apa yang kita lakukan. Sedikit sharing singkat dari aku, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya. Kamu juga bisa share video ini ke teman-teman kamu, supaya mereka pun bisa mendapatkan manfaat, dan akhirnya jadi lebih confidence ketika bicara di depan orang banyak. Sampai jumpa lagi di video-videoku yang selanjutnya. Dadah!